Selamat datang di video pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar mengenai aturan pembuktian tak langsung atau istilahnya disebut dengan kontradiksi. Seperti pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa metode pembuktian ya, di mana berawal dari beberapa premis ya. Ada soal yang kemarin itu ada yang 2 premis, 3 premis ya, kemudian diakhiri dengan sebuah konklusi ya. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai metode kontradiksi ya. Metode ini menunjukkan bahwa kita menerapkan sebuah asumsi yang akan kita buktikan kita anggap salah ya. Sedangkan yang benar adalah negasinya ya. Maksudnya adalah ketika ada sebuah soal ya, kemudian dilengkapi dengan konklusi bahwa kita anggap konklusinya itu adalah salah, sedangkan yang benar adalah negasinya. Ya. Seperti itu, ya. Kemudian jika asumsi tersebut mengakibatkan muncul sebuah kontradiksi ketika kita melakukan langkah pembuktian, ya, muncul kontradiksi di situ, maka berarti apa yang kita asumsikan adalah salah ya. Dan tentu apa yang harus kita buktikan adalah yang benar ya. Metode kontradiksi adalah termasuk metode pembuktian tak langsung atau disebut dengan indirect proof atau disingkat IP ya. Nah, pada pembuktian kontradiksi ini ya, jika sebagai akibat salah muncul sebuah kontradiksi, maka apa yang kita buktikan merupakan argumen yang valid ya. Kemudian ketika kita sudah menemukan sebuah kontradiksi ya, kemudian kita meneruskan langkah-langkah itu kembali ya, maka kita bisa menemukan suatu pembuktian yang sempurna ya. Artinya ya kembali lagi ke konklusi awalnya, konklusi pada sesungguhnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Misal saya memiliki sebuah pernyataan atau sebuah premis P maka Q ya. Kemudian ini premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua adalah Q maka R ya. Ini adalah premis yang kedua, dan premis yang ketiga adalah P ya. Dan langsung memiliki simpulan yaitu adalah R. Oke, berdasarkan konsep dari metode kontradiksi bahwa kita membuat sebuah konklusi baru yang berupa negasi dari konklusinya yang kemudian kita anggap benar. Oke. Berarti di sini konklusinya adalah R, maka ingkarannya atau negasinya adalah negasi R ya. Ini tadi kita sebut adalah sebuah indirect proof ya atau IP. Ya, kita akan buktikan bahwa ternyata hasil akhirnya adalah negasi R atau konklusinya adalah negasi R. Saya tulis terlebih dahulu barisnya. Ya. Ingat, kita akan membuktikan menggunakan metode kontradiksi ya. Nah, perlu diingatkan bahwa ketika membuat suatu metode pembuktian, dari semua baris ini kita gunakan ya, kita padukan dengan metode yang sudah kita pelajari ya. Jadi misal di sini 1 2 3 4 ya. Tidak boleh hanya menggunakan 1 dan 2 atau 2 dan 3 ya, semuanya harus digunakan. Oke. Baris kelima ya. Apa dan apa terlebih dahulu. Oke, kita lihat baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa yang bisa kita operasikan dengan metode aturan pembuktian. Modus tollens, konjungsi, atau yang lainnya.
Oke, ini adalah 2 dan 4. Kita menggunakan modus Tholen ya. 2 dan 4 ya, ini akan menghasilkan Q maka R negasi R maka negasi Q. Oke. Kemudian yang keenam, iya, masih sama, yaitu modus Tholen, yaitu baris kelima dan baris ke-1 ya, baris kelima dan baris ke-1 akan menghasilkan, oke betul, negasi P. Sekarang yang ke-7, oke, 1, 2 sudah kepakai, 4, 5 sudah kepakai, yang belum adalah 3 dan 7 ya. Apakah itu 3 dan 7? 3 dan 7 menggunakan aturan konjungsi. Maka hasilnya apa? 3 dan 7. 3 dan 7. 3 dan 1, 2, 6. Sorry ya, bukan 3 dan 7. 3 dan 6. Dikonjungsikan, maka konjungsi ya, maka P dan negasi P. Oke, di sini kita mengalami sebuah kontradiksi. Ini yang dimaksud dengan kontradiksi. Kontradiksi dengan terhadap apa? Kontradiksi terhadap dengan negasi R. Ya, tadi kita menyebutkan bahwa konklusi ingkaran atau negasi dari konklusi itu adalah kita anggap benar. Dan ternyata negasi R itu tidak tampak di akhir simpulan pembuktian. Ya, sehingga benar argumen 1, 2, 3 ini ya. Sehingga argumen 1, 2, 3 ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Ya, misal Bapak perjelas lagi kalimat kesimpulannya. Karena terjadi sebuah kontradiksi. Ya, ini kontradiksi pada baris ke-7 ya. Baris ke-7 yaitu P dan negasi P ya. Karena ada kontradiksi ya, karena ada kontradiksi yang tadi Bapak sebutkan itu, maka pernyataan awal itu sudah valid ya. Oke. Jadi ketika ada sebuah kontradiksi ya, maka itu sudah stop langkah pembuktian kita bahwa pernyataan atau yang pernyataan yang ada di soal itu sudah benar. Oke, kita akan coba lanjut ke contoh soal kontradiksi yang kedua. Yang pertama B maka J, yang kedua yaitu H maka D, yang ketiga yaitu negasi J atau negasi D maka U. Masih ada baris keempat yaitu negasi U akan membuat sebuah konklusi yaitu negasi B atau negasi H ya. Mula-mula kita berargumen bahwa konklusi dari negatif B atau negasi B atau negasi H adalah suatu yang salah
ya. Sehingga kita menganggap bahwa ingkaran dari negasi B atau negasi H adalah konklusi yang benar. Ya, seperti itu. Oke, maka indirect proof-nya adalah kebalikan dari negasi dari konklusinya, yaitu kita negasikan dari konklusinya. Oke, ini adalah IP atau indirect proof. Oke, mari kita buktikan. Langkah ke-6, yaitu apa dan apa. Perlu diingatkan kembali bahwa ketika menghasilkan metode konklusi adalah negasi dalam kurung negasi B atau negasi H, ya, maka argumen kita benar dan konklusi negasi B atau negasi H itu salah. Tetapi ketika dalam langkah pembuktiannya kita mengalami sebuah kontradiksi, ya, maka konklusi awal itu adalah konklusi yang benar. Bagaimana kita berhenti di langkah keberapa ketika langkah pembuktian kita mengalami sebuah kontradiksi? Ya, Bapak bisa mencirikan bahwa langkah berakhir itu ketika sudah tidak ada lagi baris premis yang digunakan, ya, atau dengan kata lain biasanya tidak menggunakan baris lebih dari 2 kali dalam langkah pembuktiannya. Mari kita coba langkah ke-6, yaitu kita menggunakan dalil De Morgan, ya. Yang 5 kita menggunakan dalil De Morgan, ya, sehingga hasilnya adalah, ya, kita kalikan saja, ya, negasi B atau negasi H. Ya, kita lihat di sini ada negasi 2. Ya, negasi 2, yaitu kita bisa menggunakan double negasi, ya, atau disingkat DN, sehingga ini akan menghasilkan B atau H. Betul. Sekarang yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Oke, yang ke-8 adalah baris ke-7 kita komutatifkan, yaitu menghasilkan tadi ini ada kesalahan untuk dalil De Morgan. Oke, lupa, ya. Ini dalil De Morgan ini harusnya terbalik, ya. Ini terbalik, ini harusnya ini menjadi dan, ya, karena di langkah ke-8 ini 7 komutatifkan akan menjadi B, ya. Kemudian yang ke-9, apa dan apa, 5, 6, 7 sudah terpakai. Atau kita bisa bisa gunakan 2 tidak, ya? Kita bisa menggunakan 7 tidak? Oh, tidak, kita bisa gunakan 1 dan 8. Oke, 1 dan 8 kita menggunakan apa ini? MP, yaitu modus ponens, ya, sehingga menghasilkan J, ya. Betul, ya. 1 dan 8 modus ponens. 1 dan 8 B, maka J itu adalah B, maka jawabannya di C. Oke. Kemudian yang ke-10. Masih banyak, ya. Ini kita yang awal-awal kita belum menggunakan itu, ya, untuk pembuktiannya. Ya, coba kita gunakan komutatif lagi deh, ya. Tadi Bapak kan bilang biasanya menggunakan
satu baris itu digunakan satu kali, tapi kita bisa gunakan 2 kali jika memang dibutuhkan. Tapi sebetulnya boleh berulang kali, tetapi semuanya harus dipakai ya. Oke, ini 7 dikomutatifkan sehingga akan menghasilkan H dan B ya. Kemudian langkah ke-11 yaitu kita simplifikasikan H dan B, kita simplifikasikan menjadi H. Yang ke-12 ini kita belum menemukan kontradiksi karena ada baris premis yang belum kita gunakan, yaitu 2 dan 11, yaitu menggunakan modus ponen sehingga menghasilkan D. Oke, betul. Sekarang yang ke-13 kita gunakan 3 dan 4, yaitu rumus atau aturan modus Tholen ya. Sehingga 3 dan 4 silakan lihat, sehingga hasilnya menggunakan modus ponen adalah modus Tholen adalah ya negasi J atau negasi D. Oke, langkah ke 14 yaitu kita ada di sini di baris ke-13 itu ada 2 negasi ya, maka kita double negasikan sehingga muncul premis baru J maka negasi D. Langkah ke-15 9 kita double negasikan sehingga muncul negasi C ya. Langkah ke-16 apa dan apa, yaitu 14 dan 15 kita DS disjungsi kan sehingga menghasilkan negasi D. Oke, angka berapa lagi yang belum? Kita kayaknya sudah banyak menggunakan baris premis. Yang belum itu adalah angka atau baris ke berapa? Ke-16 ya, belum ya, terakhir. Kemudian yang belum adalah baris 12 ya, baris 12 dan 16. Apa itu? Kita menggunakan aturan apa? Oke, kita menggunakan aturan konjungsi sehingga menghasilkan D dan negasi D ya. Baris semuanya sudah digunakan ya, ternyata ada kontradiksi ya. Tadi awalnya kita ingin membuktikan hasilnya adalah negasi dari negasi B atau negasi H ya. Ternyata dari langkah sini terjadi sebuah kontradiksi ya. Karena terjadi kontradiksi ya, dengan kata lain bahwa pernyataan dengan konklusi ini ya, negasi B atau negasi H adalah benar ya, karena kita menggunakan metode kontradiksi ya, terjadi kontradiksi ya, maka pernyataannya adalah konklusi dari pernyataan awal itu adalah benar ya. Silakan kalian pahami lagi, karena metode ini benar-benar harus memahami dan harus hafal aturan penarikan kesimpulan ya. Tadi kan di sini kita menggunakan De Morgan, kemudian double negasi, komutatif, modus ponen, modus tollens, ya, konjungsi, simplifikasi
dan disjungsi juga ya. Disjungsi silogisme ya, DS itu ya. Silakan kalian pelajari lagi metode ini, karena metode ini saya anggap ya tidak mudah ya. Jangan lupa ketik komentar kalian